siapa aja yuk? Maju. Yang berani cowok, yang berani katanya cowok. 2 cowok, 2 cewek deh biar adil ya. 2 cowok, 2 cewek. Kalian berdua deh, ayo. Yuk gak apa-apa, yuk. Gak apa-apa, ayo. Nanti kita ajarin biar bisa. Mana? Siapa yang cewek? Yang cewek aku tunjuk aja ya. Nanti yang cowok juga. Aku tunjuk kalian harus mau, oke? Kita belajar percaya diri, oke? Kamu deh, kamu sama kamu. Ayo kita aja makan maju sama enak ya kita jadinya. Kita juga jadi semangat ya kawan ya. Yang cowoknya yang belakang ya, ayo dua. Yang cewek aja berani, masa yang cowok berani? Gak berani. Oke, ayo, yaudah cewek aja dulu sini. Sini yuk, di tengah sini. Udah apa belum? Udah, coba. Coba dulu. Latihan dulu. Jadi lihat dulu. Iya. Bagus. Nanti kita di kelas media kalian boleh pelajari ya. Literasi media. Membaca cerdas, mencari tempat berpikir. Tepuk tangan. Udah pada hafal kan? Coba ya sekali lagi 1, 2, 3. Literasi media membaca cepat, berpikir hebat. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab, kita ada satu activity nih buat kalian biar lebih. Kita mau cek pengetahuan kalian gimana sih? Kalian tuh udah memahami materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fauzia. Jadi nama permainannya tuh real or fake ya, real or fake. Jadi nanti kita bakal sebutin beberapa kalimat. Nanti kalian kalau misalnya setuju atau kalau kalian misalnya setuju dengan kalimat tersebut atau menurut kalian itu merupakan kalimat yang fakta, kalian boleh angkat tangan sebelah kanan. Tapi kebalikannya kalau misalnya menurut kalian itu kalimat hoax atau palsu atau kalian tidak setuju dengan kalimat tersebut, kalian boleh angkat tangan sebelah kiri. Paham? Oke, silakan kawan dibaca. Real or fake? Kalau semua informasi yang ada di internet itu sudah pasti benar adanya dan sudah terverifikasi. Stop, jangan dulu. Nanti aku hitung 1 sampai 3. Yang ngomong ya. 1, 2, 3. Angkat tangan nih semuanya Kak Yul. Kalian harus sendiri sesuai kepercayaan masing-masing ya. Yang tinggi, yang tinggi, coba yang tinggi. Yang tinggi. Real or fake? Kalau semua informasi yang ada di media sosial itu sudah terverifikasi kebenarannya. Real or fake? Semuanya. Yang nggak jawab apa? Real or fake? Apa? Berarti ayo yang belum angkat tangan dulu. Yang belakang boleh angkat tangan ke siapa tuh yang belum dulu? Ya, angkat tangan real or fake? Ayo. Oh banyak yang jawab fake ya, nggak ada yang jawab real. Oke, jawabannya betul, yaitu fake ya. Jadi nggak semua informasi yang ada di itu pasti terverifikasi ya. Nah, soal yang kedua, real or fake? Rendahnya literasi digital dapat membuat dipercaya akan hoax. Ayo, angkat dulu. 1, 2, 3. Real or fake? Kalau apa tadi kita? Kalau rendahnya literasi digital dapat memudahkan kita akan percaya hoax. Ya, real or fake? Yang cowok mana jawabannya? Ayo, kanan apa kiri? Real or fake? Kalau orang yang rendah literasi digital itu akan lebih mudah terpercaya hoax. Ayo, real or fake? Real. Tadi ya jawabannya adalah real ya. Betul. Selanjutnya. Nah, terus soal yang ketiga, literasi media itu hanya untuk orang dewasa. Jadi pelajar tidak perlu mempelajarinya. Real or fake? 1, 2, 3. Real or fake? Waduh. Ada yang jawab real nggak? Fake ya. Fake karena literasi media itu tidak memandang umur yang mau dari Gen Z, mau dari Gen Alpha, milenial atau bahkan kakek nenek pun. Kalau misalnya mereka memiliki media sosial, itu mereka harus memiliki literasi dalam bermedia. Betul sekali, pengetahuan. Terus yang keempat itu ada ujaran kebencian. Itu terjadi dan berlaku di dunia nyata, tidak berlaku di media sosial. Real or fake? Kalau misalnya ujaran kebencian itu hanya berlaku di media sosial saja, tapi
gitu. Jawabannya apa ada? Fact. Karena yang namanya ujaran kebencian itu tidak memandang tempat ya, mau di media digital, mau di media sosial atau di kehidupan nyata pun namanya ujaran kebencian itu kan berarti kayak perbuatan buruk seseorang ya. Itu bisa kena pelanggaran hukum, yaitu tadi yang disampaikan oleh Fauzia, bisa kena pidana UU ITE gitu. Nah, soal yang terakhir itu ada ujaran kebencian dapat memicu konflik dan perpecahan masyarakat. Real or fake? Kalau ini udah pada paham ya, udah pada paham ya. Oke, ternyata teman-teman semua di sini cowok udah pada paham ya mengenai hate speech atau ujaran kebencian dan hoax. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tanpa harus berlama-lama lagi, kayaknya kita lanjut ke pertanyaan Gitu. Oh belum, ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan boleh di angkat tangan, boleh angkat tangan, sebutkan nama. Ayo siapa yang ingin bertanya? Tadi mengenai hoax dan ujaran kebencian ya. Betul banget. Pasti kan kalian Sering menjumpai gitu di media sosial atau di kehidupan kalian di sekolah, bahkan kan ada ujaran kebencian kan? Nah gitu. Ayo siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, kita ada hadiahnya lagi nanti buat yang ingin bertanya. Ayo jangan tunjuk-tunjukkan dong, siapa berani silakan acungkan tangan. Ada yang berani? Ada yang punya pertanyaan? Berarti kalian udah pada paham ya? Beneran? Kalau misalnya aku tanya, kalian bakal ngejawab dengan baik dan benar belum? Aku tanya ya. Aku tanya nih satu lagi. Kan sekarang kan di media sosial itu banyak sekali informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya ya. Nah, gimana sih cara kita mengatasi berita itu benar adanya atau cuma hoax? Itu gimana cara kita mengatasinya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu boleh angkat tangan yang tahu? Ya, angkat tangan aja, angkat tangan. Nanti yang jawab kita kasih hadiah. ChatGPT. Ayo, ChatGPT belum tentu benar ya. Malah pakai ChatGPT. Apa? Di-sharing informasinya. Oh dicari. Oh, disaring. Sorry. Apa kamu? Sebentar ya, kamu. Rakon Cici. Gimana? Oh. Apa? ChatGPT. Gimana? Yuk maju yuk, kita jawab. Ayo nanti dikasih hadiahnya di depan soalnya. Ayo apa? Apa jawabannya? Enggak kedengeran lagi. Yuk maju yuk. Ya udah, yang kencang suaranya. Iya, literasi sih benar sih. Tapi ada yang lebih spesifiknya lagi nggak? Kayak misalnya kita harus ngecek ke mana gitu. Ayo satu-satu aja siapa yang berani? Terus paling bener takon ChatGPT lah. Oke, ayo langsung nggak apa-apa. Tadi masa boleh tuh kasih hadiahnya mana? Hadiah. Tadi masih bener ya, boleh. Terus tadi siapa lagi? Kamu ya? Coba gimana? Kalau misalnya nih ada beritanya itu panas banget, terus kita belum tahu itu tuh benar apa enggak ya? Itu gimana coba cara kita ceknya? Ya, mencari tahu informasi lebih dalam melalui kayak misalnya mungkin ini ya, kalau kita membandingkan konten satu dengan konten lainnya gitu ya maksudnya ya. Oke, boleh deh, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi kedua yaitu ada Mas Andika. Nah, harapannya nanti teman-teman juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh Mas Andika. Pada Mas Andika kami persilakan. Tepuk tangan dulu buat Mas Andika. Ya baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disebutkan ya, nama saya Andika Satya. Saya juga dari
komunikasi ajaran Islam bersama dengan mereka. Nah, tadi kan sudah disebutkan, sudah dipaparkan materinya oleh Mbak Fauzia yang luar biasa sekali. Jadi Mbak Fauzia sudah menyampaikan tentang pengetahuan dasar mengenai literasi media. Di antaranya yaitu pengertian literasi media. Literasi media itu adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis dan meng-clear konten media secara bijak dan bertanggung jawab. Sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian itu maksudnya biasa atau beda apa sih? Biasa. Kalian itu berapa sih? Oh, dulu. Biasa. Akhir ya. Nah, ya biasa akhir kan berarti kalian dari kecil sudah terbiasa dengan apa ya, betul? Ya, biasa. Ya, setidaknya kalian dari punya HP dari kapan? SMP dulu ya? Dulu. Tapi banyak sudah ya SMP. Pas punya HP udah tahu apa itu internet? Internet tahu nggak? Tahu. Dia tahu. Facebook tahu. Instagram tahu. TikTok gimana? TikTok lagi gimana? Line. Atau saya belum. Ya, jadi dari pertanyaan tadi bisa disebutkan bahwa kita semua atau teman-teman yang ada di sini sejak setidaknya beberapa tahun lalu sudah banyak mengenal media sosial dan juga internet ya. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa di internet itu banyak sekali berita-berita palsu atau biasa yang disebut hoax. Pertanyaannya, pernahkah kalian pernah hoax? Ya. Pasti di sini ada yang ataupun tidak sadar terkena hoax. Jadi hoax itu tidak sekedar berita palsu teman-teman. Ya. Penipuan ya, penipuan termasuk hoax. Tapi kalian spesifik lagi. Jadi hoax itu, nah hoax itu kan berasal dari informasi dan informasi yang salah. Informasi itu juga bisa berbahaya teman-teman apabila informasi tersebut itu dibagi menjadi 3 jenis informasi yang berbahaya. Ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi itu adalah informasi yang salah dan tidak sengaja disebarkan. Kalian pernah nggak di WA grup keluarga besar mama kalian atau bibi kalian atau papa kalian tiba-tiba share obat apa ya, misal minum kelapa bisa jadi pintar, pernah ya. Kira-kira yang share itu tahu nggak bahwa itu benar atau tidak? Ya hoax ya. Dan yang share itu mungkin juga nggak tahu kalau itu adalah hoax. Yang seperti itu disebut misinformasi. Sudah informasinya salah, yang share juga nggak tahu kalau itu informasi yang salah. Nah terus ada yang disebut disinformasi. Kalau misinformasi itu salah tapi tidak sengaja disebarkan. Kalau disinformasi itu informasinya salah, sengaja disebarkan. Nah inilah yang biasanya kita sebut dengan apa itu sekarang buzzer, tahu nggak buzzer? Ya pernah dengar ya buzzer gitu ya. Mereka biasanya menggunakan informasi yang salah untuk menjelek-jelekan targetnya. Nah, terus ada lagi malinformasi. Kalau malinformasi ini informasinya benar, tapi sengaja disebarkan untuk merugikan pihak tertentu. Jadi, kalau bisa informasi benar tapi bikin rugi, misal di sini ada sekitar 40 anak, semuanya pinter-pinter, ya kan, semuanya berbakat. Ada misalnya itu yang di belakang main HP dulu, ya gitu ya. Ada yang foto terus yang disebar itu foto yang di belakang doang. Jadi nanti kesannya, oh ternyata siswa SMA di Boronegoro saat ada
sosialisasi main HP terus, padahal kan yang lain sebenarnya pada mendengarkan. Ya, betul ya. Nah, terus ini ada hal dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ada disinformasi dan itu malinformasi. Tadi yang seperti saya sebutkan ya, misinformasi itu informasinya salah dan yang menyebarkan nggak tahu kalau itu salah. Kalau disinformasi informasinya salah, yang menyebarkan tahu dan sengaja menyebarkan informasi tersebut. Kalau informasinya benar sebenarnya, tapi itu kayak aib sebenarnya ya. Aib tahu. Ada yang sering nge-share aib? Iya, langsung tahu ya. Ya, informasinya salah, mungkin misal aib ya disebar. Kan itu kita yang punya aib kan merasa malu, merasa depresi mungkin, merasa apa lagi? Ya isi lah ya. Ya. Nah, kenapa sebuah hoax atau informasi yang salah itu bisa terjadi? Dalam media sosial umumnya itu ada yang namanya algoritma. Pernah dengar algoritma? Pernah ya. Algoritma itu dimana dia akan membaca, misal kita di TikTok suka video-video tentang kalau cowok biasanya motor gitu ya. Nah nanti FYP ya itu bakal keluar motor terus. Karena TikToknya itu membaca kebiasaan kita, membaca apa yang kita suka. Nanti sama TikTok itu dikasih video-video yang sama atau berkaitan. Kalau yang saya mungkin apa? Satu sih apa? Oh salah ya gitu ya. Influencer yang mungkin sering ngasih kata-kata cewek itu bla segala macam. Ya. Nah, dari algoritma ini muncullah yang namanya satu filter bubble, yaitu algoritma menggunakan asumsi informasi yang ingin dilakukan sehingga membuat terjebak dalam gelembung informasi serupa. Nah, misal gini, kalau yang cewek ada dari informasi influencer yang kalian tidak suka, siapa? Juga, ya udah misal juga ya. Jadi, misal kalian gak suka Jule, karena Jule itu punya aib apa-apa gitu ya. Nah, karena kalian sukanya informasi yang seperti itu, nanti dari TikToknya dia akan terus-terusan menampilkan kejelekan-kejelekan Jule misal. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kalian sukanya sama Jule, nanti dari TikTok atau dari Instagram ya, dia akan terus-terusan menampilkan ya yang baik-baiknya. Misal Jule sebentar, misal Jule berkunjung ke panti asuhan misal. Nah, itu kan akan menyebabkan kalian terjebak di informasi yang sama karena video yang dikeluarkan sama TikTok ya itu aja. Nah, terus ada echo chamber, orang yang hanya menerima informasi serupa dan yang memperkuat pendapat mereka. Efek dari tadi kan filter bubble itu berasal dari medianya, berasal dari TikToknya, dari Instagramnya, dari Facebooknya. Nah, kalau echo chamber ini sifat orangnya, jadi echo chamber itu, misal kalian tadi sudah suka sama Jule, terus pas kalian melihat jeleknya Jule, kalian tuh gak terima. Kalian gak terima sama jeleknya, kalian gak terima sama sisi negatifnya. Kalian akan terus-terusan mencari yang kalian suka aja. Kalian gak terima kalau idola kalian mungkin dijelek-jelekan, idola kalian dihina. Misal kayak cewek, ada yang suka K-pop ya? Ada, banyak. Dua, yang lainnya suka apa? Ya, misal ada yang suka K-pop ya? Misal kalau
korupsi siapa? Yang terkenal? Siapa? Tahyung lah misal, saya nggak tahu sih. Ya, Jimin Tahyung gitu ya. Nah, eco cyber ini adalah sifat kalian yang misal kalian sudah Jimin, kalian itu cuma mau nyari baik-baiknya Jimin aja. Jadi ketika di TikTok itu ada misal Jimin pukul orang, misal, terus kalian nanti nggak terima, padahal itu mungkin bisa jadi fakta seperti itu ya. Nah, itu kan seperti ada kata-katanya di atas ya, emosi atau kebohongan bisa mengalahkan fakta. Biasanya orang yang udah terbawa emosi, dia nggak bakal mau percaya sama informasi-informasi apapun yang dihasilkan pada dia. Maka selanjutnya, gimana sih cara memverifikasi informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama di media sosial, di platform berita? Nah, itu yang paling penting itu ada dua. Pertama, cek visual. Teman-teman ada yang sering pakai Gemini buat edit foto sama idolanya mungkin? Pernah? Foto kamu bisa mirip sama foto Jimin misal? Pernah? Pernah. Kalau Jimin udah pernah? Yang pernah ya? Sama jauh. Nah, di platform berita sekarang di TikTok itu juga sudah mulai banyak beredar foto-foto atau video-video hoax di mana dia itu menggunakan AI untuk mengenerate gambarnya. Nah, kalau kita sebagai generasi yang terlahir di era AI, kita udah paham lah ya antara bedanya gambar AI sama gambar asli. Misal seperti ini. Ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Boleh. Ini nggak tahu ya? Nggak tahu siapa? Nah, kan nggak mungkin ya Walid itu main PS sama siapa itu nggak tahu ya. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa itu adalah salah atau berita hoax karena ya dilihat dari kemungkinan saja sudah tidak mungkin gitu ya. Terus ada cek fakta. Tadi pas ditanya sama Mbak Fauzia gimana cara cek fakta, ada yang jawab cek GPT, betul? Siapa tadi yang jawab? Cek GPT. Ada yang jawab Cici juga. Ada yang jawab Gemini. Ya, kita tidak bisa memverifikasi suatu berita itu melalui AI seperti itu ya. Karena AI itu juga akan memberikan jawaban-jawaban hanya sesuai apa yang kita mau. Coba aja ada nanti di Gemini atau ChatGPT tentang kebenaran suatu berita yang mereka hanya memberikan informasi dari pendapat AI itu sendiri, tidak memberikan sumbernya. Nah, gimana caranya untuk memverifikasi yang valid? Ada satu website teman-teman, ini website dari negara dari pemerintah, namanya itu Dewan Pers. Yang bawa HP boleh coba buka Google, ketik Dewan Pers. Dewan Pers. Ya, sudah muncul? Klik yang di atas sendiri. Nanti kurang lebih akan tampilannya seperti ini. Oh, ini tampilan di laptop ya, kalau nah, di website itu nanti di atas ada strip 3 kalau nggak salah. Strip 3 nanti bisa dilihat yang data perusahaan pers. Nah, di situ diklik saja nanti keluar tampilan seperti yang di layar ini. Nah, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang sudah ada di data Dewan Pers itu bisa kita